Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya siswa-siswi Ibu dalam keadaan sehat terus ya. Nah, kita masuk lagi ke pelajaran IPA. Yuk, kita mulai langsung aja ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke KD 8. Kemarin kan kita sudah memasuki KD 7 ya. Tentang apa kemarin? Ekosistem, masih ingat? Nanti masih ada hubungannya sama ekosistem, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sedih ya kalau ada kata-kata pencemaran lingkungan. Lingkungan itu kan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, makhluk hidup, baik di sekitar manusia, hewan, maupun tumbuhan. Itu namanya lingkungan, tempat kita hidup. Seperti yang sudah Ibu bahas kemarin, dalam lingkungan makhluk hidup itu ada berupa lingkungan biotik, yang di dalamnya itu banyak terdapat makhluk hidup, dan ada juga lingkungan abiotik, lingkungan yang mendukung komponen biotik ya, seperti tanah, air, udara, apalagi zat hara, zat-zat mineral dan lain-lain yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Itu namanya lingkungan abiotik. Ya, sehingga antara komponen biotik dan komponen abiotik itu terjadi interaksi. Nah, interaksinya itu terjadi di dalam lingkungan ya. Nah, tapi di lingkungan itu sendiri banyak terjadi perubahan atau terjadi pengaruh dari banyak juga sebenarnya ya. Ada pengaruh dari aktivitas makhluk hidup itu sendiri, apalagi aktivitas manusia itu sangat terpengaruh. Dan ada juga yang terjadi karena perubahannya itu karena ada peristiwa alam yang menyebabkan kualitas lingkungan itu menjadi menurun. Nah, itu yang dinamakan dengan pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada lingkungan alami dan lingkungan yang tercemar. Kamu mau lihat seperti apa? Nah, ini dia. Ini masih alami kan? Masih segar. Tuh ada air terjun, ada sungai. Nah, ini biasanya ada di hutan-hutan ya, yang dimana yang belum banyak terjamah oleh manusia. Nah, ini masih sangat alami ya. Ini lingkungan alami yang belum tercemar. Nah, kalau ini bisa lihat perbedaannya, ini sama-sama sungai, tapi yang satu sungainya jernih, tapi yang satu banyak, apanya nih? Ada banyak gumpalan-gumpalan busa, ya, warnanya juga jadi hitam. Nah, karena apa? Karena sungai ini sudah tercemar namanya, ya. Jadi kamu bisa membedakan ya, yang mana yang lingkungan yang belum tercemar, mana yang lingkungan sudah tercemar. Selanjutnya, nah, apa sih pengertian pencemaran itu sendiri? Seperti yang sudah Ibu bahas tadi di awal, berarti kan ada perubahan di lingkungan itu yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tersebut. Nah, tapi pencemaran itu sering juga kita sebut dengan polusi. Ada yang pernah dengar kan polusi? Nah, polusi bukan temannya polisi. Ya, polusi itu berbeda sama polusi, walaupun hanya beda satu huruf. Polusi itu nama lain dari pencemaran. Nah, kalau menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, polusi atau pencemaran itu berarti ini masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan. Baik lingkungan air, lingkungan udara, maupun lingkungan tanah, dan dimasukkannya komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau karena proses alam. Sehingga karena ada kegiatan manusia dan proses alam itu, kualitas lingkungannya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini kalau kualitasnya turun menjadi kurang, nah ini masih bisa diperbaiki. Tapi yang parah itu kalau tidak dapat berfungsi lagi, berarti ini tingkat pencemarnya sudah sangat-sangat fatal sehingga nggak bisa lagi digunakan. Nah, ini perbedaannya ya. Ada yang namanya polutan. Nah, ini berbeda sama polusi. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau polusi itu peristiwanya. Peristiwa masuknya zat pencemar yang tadi Ibu jelaskan di slide sebelumnya ya. Berarti peristiwa masuknya zat ke dalam suatu lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Nah, itu namanya polusi, peristiwanya. Tapi kalau polutan
Polutan itu zatnya atau bahannya yang mengakibatkan polusi itu, mengakibatkan pencemaran. Nah, jadi zatnya namanya polutan. Kalau polutan ini sudah masuk ke suatu lingkungan dan menyebabkan penurunan kualitas, terjadilah polusi atau peristiwa pencemaran ya. Selanjutnya, nah di sini ada sifat-sifat dari polutan atau zat pencemar itu. Yang pertama adalah polutan ini atau zat yang menyebabkan pencemaran itu bisa merusak dalam jangka waktu yang lama ya. Misalnya itu ini apa nih, asap kendaraan. Kalau kita hirup setiap pagi, misal asap kendaraan apa nih, Kopaja ya, Kopaja kan asapnya sangat-sangat hitam. Jadi kalau misalnya dihirup itu sangat berasa banget. Nah kalau kamu hirup sekali, nah itu nggak akan terlalu berdampak atau berefek langsung ke dalam tubuh. Tapi kalau setiap hari kamu hirup secara tidak langsung, lagi naik motor, di depannya ada Kopaja atau ada kendaraan lain yang asapnya sangat-sangat tebal, sangat kotor. Nah, kalau setiap hari kamu hirup, maka bisa menyebabkan gangguan pernafasan tentunya. Nah, ini kan perlu jangka waktu yang lama. Nah, semakin lama itu bisa mengakibatkan gangguan pernafasan yang sangat akut. Nah, itu namanya sifat polutan dalam jangka waktu yang lama. Atau misalnya juga ada polusi atau polutan timbal namanya. Nah, timbal itu kalau misalnya kamu hirup dalam konsentrasi rendah, itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak terlalu berpengaruh sama kesehatan. Tapi kalau terlalu banyak, itu bisa terakumulasi lama-kelamaan menjadi racun dan bisa menyebabkan kanker. Bahaya ya. Nah, yang kedua ada merusak untuk sementara. Ya, jadi hanya dia langsung mencemari suatu lingkungan itu, tapi bisa degradasi lagi ya, bisa kembali lagi seperti semula, tapi tetap menyebabkan pencemaran. Nah, contohnya ini minyak yang tumpah di laut. Pernah lihat nggak seperti ini nih? Kalau minyak tumpah di laut, ini ada hitam-hitamnya kan bentuknya hitam ya, minyak atau oli. Nah, ini bisa atau bahan bakar kapal. Kalau misalnya sampai tumpah, ini bisa menyebabkan pencemaran air di laut. Nah, ini kalau sudah sangat banyak nih seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi tumpahan minyak di laut, itu bisa menyebabkan iritasi kulit kalau sampai terkena kulit manusia. Itu terjadi ruam, nah, tapi itu kan hanya efek sementara atau efek kecil ya. Tapi tetap aja berbahaya. Untuk siapa? Untuk ekosistem yang ada di laut. Ikan-ikan atau makhluk-makhluk yang ada di dalam laut itu bisa mati akibat tercemar oleh minyak yang tumpah di laut. Jadi tetap aja sifatnya merusak walaupun untuk sementara. Nah, selanjutnya ada parameter polutan. Ya, parameter berarti kita bisa dapat mengetahui seberapa parah sih polutan yang ada di daerah tersebut, itu namanya parameter. Nah, yang pertama ada parameter fisik. Parameter fisik berarti kita bisa lihat dari fisik polutannya. Ya, dilihat dari warnanya. Kalau warnanya keruh berarti menunjukkan kalau polutan itu sudah berbahaya, atau dari temperaturnya, dari rasanya udah nggak enak. Nah, itu berarti terjadi perubahan lingkungan. Bau, menimbulkan bau, kekeruhan, radioaktivitasnya tinggi, atau dan lain-lain. Nah, itu berarti kita bisa mengukur seberapa tinggi polutan yang ada di daerah tersebut atau di lingkungan itu. Apa contohnya ini? Di air, lihat. Nah, di sini kita bisa lihat fisik dari air sungai ini. Nah, kalau yang tadi kan kalau sungai yang belum tercemar, airnya masih jernih ya, atau nggak ada busa-busa seperti ini karena belum tercemar. Tapi kalau misalnya sudah tercemar, kamu bisa lihat di sini fisiknya, fisik dari warnanya aja udah beda, warnanya hitam. Nah, sudah pasti kalau banyak sampahnya sudah pasti baunya itu pasti sangat-sangat menyengat. Nah, itu namanya parameter fisik ya. Sudah keruh dan lain-lain. Nah, parameter polutan yang kedua bisa dilihat dari parameter biologi. Di mana kalau parameter biologi berarti kita bisa lihat di dalam lingkungan itu ada nggak mikroorganisme di dalamnya yang menyebabkan penyakit. Nah, mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit jika dia ada di dalam suatu lingkungan itu misalnya bakteri E. coli atau virus atau bentos, plankton. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit ya. Misalnya bakteri E. coli kalau ada di sungai, terus sungainya kamu minum airnya, nah itu bisa menyebabkan diare atau disentri. Berarti kan
polutannya sudah tinggi kalau sampai menyebabkan penyakit, karena di dalamnya ada mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh. Lalu yang ketiga ada parameter kimia. Nah, parameter kimia ini meliputi CO2 atau karbon dioksida, atau pH-nya, keasamannya, alkalinitasnya, fosfor, dan logam-logam berat. Nah, ini kalau ada logam berat, ada terlalu banyak CO2, pH, fosfor, dan lain-lain yang berbahaya untuk tubuh, nah ini namanya parameter kimia. Berarti banyak bahan kimianya di lingkungan tersebut, baik lingkungan air, udara, maupun tanah. Lalu ada parameter biokimia, berarti dia gabungan dari biologi dan kimia. Nah, ini bisa dilihat seberapa parah polutan yang ada di daerah itu dengan menggunakan namanya BOD ya, atau nama ilmiahnya biochemical oxygen demand. Nah, ini adalah alat untuk mengukur jumlah oksigen di dalam air. Nah, jadi ini untuk mengukur seberapa masih belum tercemarkah air dengan menggunakan ini. Jadi kalau misalnya air itu kan harus banyak mengandung oksigen, karena hewan-hewan yang ada di air pun sama seperti manusia dan tumbuhan memerlukan oksigen juga. Nah, jadi diukurnya pakai ini. Dia mengukur oksigen di dalam air. Cara pengukurannya yaitu dengan menyimpan sampel air yang telah diketahui kandungan oksigennya selama 5 hari. Jadi diambil aja sampel air, misalnya di sungai, mau melihat sungainya masih banyak oksigennya enggak. Nah, itu bisa dihitung pakai BOD ini. Nah, ada dua macam bentuk polutan. Polutan ada bentuknya ya. Ada bentuk biodegradable, ada juga non-biodegradable. Nah, biodegradable itu berarti produk limbah, ya, pokoknya produk sampah yang udah nggak dipakai lagi. Tapi kalau dia dibuang, itu masih bisa diuraikan oleh mikroorganisme, ya, diuraikan oleh bakteri, oleh jamur, dan lain-lain yang berbentuk mikroorganisme. Nah, jadi kalau misalnya sampah, kita bisa menyebutnya sampah organik, ya, bisa diuraikan, lama-kelamaan akan hilang. Nah, yang kedua yaitu non-biodegradable bentuknya. Nah, ini sama seperti sampah non-organik, berarti sulit untuk diuraikan. Ya, produk sampahnya, produk limbahnya ini sulit untuk diuraikan. Kalau dia dibuang, maka perlu waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun sampai dia hilang. Ya, seperti misalnya sampah plastik, gelas, atau kaleng-kaleng. Nah, ini susah untuk diuraikan, namanya bentuk polutan non-biodegradable atau limbah non-organik. Kalau biodegradable contohnya ini, kulit-kulit buah atau kertas. Kertas ini kan terbuat dari kayu-kayu, atau apalagi sampah-sampah dari daun-daun kering. Nah, itu dia mudah diuraikan oleh mikroorganisme, jadi cepat terurai. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk polutan. Nah, yang paling bagus ya ini. Nah, ini nanti ada cara-caranya bagaimana mengurai atau mengolah sampah-sampah ini agar tidak mencemari lingkungan. Nanti kita cari tahu apa sih caranya. Nah, ada sumber-sumber pencemaran atau sumber pencemaran dari polutan. Yang pertama adalah polutan yang berasal dari alam. Nah, ini polutan yang berasal dari alam itu misalnya asap atau awan panas dari gunung meletus. Nah, seperti yang sedang terjadi saat ini kan Gunung Merapi sedang meletus. Nah, kamu bisa lihat kan kalau di berita-berita itu awannya sangat tebal sampai kelihatan di radius berkilometer. Nah, awan itu kalau misalnya sampai terkena, awan panas sampai terkena lingkungan-lingkungan sekitarnya, nah itu bisa menyebabkan kematian tentunya ya, karena awannya sangat panas. Nah, selain awannya itu ada abu-abunya, namanya abu vulkanik, abu yang berasal dari letusan Gunung Merapi. Nah, itu abunya itu sebenarnya sangat berbahaya juga kalau sampai terhirup oleh manusia. Itu berarti polutan juga kan, zat yang menyebabkan pencemaran. Atau ini adalah petir ya. Nah, petir kenapa sih bisa jadi polutan? Petir itu kan ada suaranya. Suaranya sangat menggelegar. Nah, ini suaranya itu bisa menyebabkan pencemaran suara, namanya pencemaran suara petir. Ini ada asap dari kebakaran hutan, udah pasti ini polutan ya. Asap dari kebakaran hutan, asapnya sangat berbahaya karena banyak mengandung karbon dioksida atau
ya karbon dioksida ya, banyaknya bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Malah yang paling parah ini bisa menyebabkan pemanasan global karena terlalu banyak CO2 di udara. Lalu ini ada banjir. Nah, banjir ini kan peristiwa alam karena intensitas hujan yang tinggi ditambah perbuatan manusia juga yang banyak buang sampah sembarangan dan lain-lain bisa menyebabkan banjir. Nah, banjir ini bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, jadi kalau yang dari alam berarti dari alam itu sendiri. Nah, tapi kalau banjir ini juga gabungan dari polutan berasal dari aktivitas manusia, ya kan? Kalau misalnya aktivitas manusianya baik, tidak buang sampah sembarangan, tentu aja hujan yang terjadi itu bisa diserap oleh tanah. Nah, sumber polutan, sumber pencemaran yang kedua yaitu polutan yang berasal dari aktivitas manusia. Nah, ini lagi ngapain nih? Buang sampah sembarangan atau limbah-limbah dari asap pabrik. Nah, ini banyak ya dari kendaraan bermotor, dari mobil, motor. Nah, atau kegiatan-kegiatan manusia yang lainnya yang menyebabkan ada zat-zat yang menyebabkan pencemaran, ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita tanggulangi, tapi nanti ya ada kita bahas minggu depan. Nah, di sini ada macam-macam polutan. Yang pertama adalah macam-macam polutan ini berdasarkan jenisnya ya. Berdasarkan jenisnya atau polutan pencemar dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah polutan zat kimia. Berarti polutan yang berasal dari zat kimia yaitu yang berasal dari logam biasanya ya. Karena yang berasal dari logam itu kalau tercampur air, tanah, nah ini bisa menyebabkan pencemaran, namanya pencemaran kimiawi. Nah, zat-zat yang berasal dari logam yang bisa menyebabkan polutan itu diantaranya salah satunya ada arsenat, kadmium, kromium, benzena, merkuri, kadmium. Nah, ini sangat berbahaya kalau sampai terkonsumsi oleh tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lain. Yang kedua karena macam-macam polutan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Karena mikroorganisme sebenarnya nggak semuanya parasit, tapi ada juga beberapa organisme yang menyebabkan penyakit. Di mana ada bakteri yang tadi disebutkan, bakteri E. coli, listeria, salmonella. Nah, ini biasanya bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang berada dalam air. Di sungai kebanyakan, karena ini ada bakteri ini biasanya karena ada orang buang air sembarangan. Nah, kan di dalam feses itu ada bakteri E. coli, tapi kalau misalnya fesesnya tercampur oleh air, nah ini bisa menyebabkan pencemaran air yang kalau dikonsumsi airnya ya udah bisa terjadi penyakit diare, disentri dan lain-lain. Itu pencemarannya disebut pencemaran biologis. Nah, ada polutan yang berasal dari zat cair, padat, dan gas. Zat cair contohnya limbah cair dari pabrik, atau sampah-sampah yang biasa sampah-sampah rumah tangga itu padat bentuknya, atau asap-asap kendaraan itu gas, atau asap-asap dari pabrik juga itu juga gas, namanya pencemaran fisik. Nah, berarti bisa dilihat fisiknya. Kalau cair berarti airnya, kalau sampah berarti kan sampah padatnya, kalau gas kita bisa lihat bentuk gasnya, namanya pencemaran fisik. Nah, ada tingkat pencemaran dari polutan. Nah, tingkat-tingkatnya. Yang pertama adalah polusi yang menyebabkan reaksi fisiologi tubuh atau penyakit kronis. Nah, jadi kalau misalnya ada polutan yang masuk ke dalam suatu lingkungan, itu bisa menyebabkan penyakit yang kronis. Apa itu contohnya? Dulu pernah ada di Jepang ya, di Jepang namanya di kota Minamata, ada sungainya itu nggak tahu sengaja atau tidak, masuk polutan Hg itu air raksa. Ya. Air raksa ini kan jenis logam, tapi logamnya itu cair. Salah satu-satunya logam yang bentuknya cair itu air raksa. Ini air raksa ini biasanya ada di dalam termometer raksa, ya, yang warna merah itu. Nah, ini ada di sungai. Nah, sedangkan di Minamata Jepang itu kebanyakan warganya menggunakan sungai untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencuci, untuk mandi, bahkan ada yang untuk minum juga. Nah, karena terlalu banyak dikonsumsi oleh warga di Minamata Jepang, warga tersebut banyak yang menderita penyakit kanker. Bahkan bayi-bayi yang baru lahir atau bayi-bayi yang sudah lahir itu bisa menyebabkan bayi cacat. Nah, jadi sangat-sangat berbahaya ya air raksa itu.
Yang kedua ada pencemaran yang kadar zat-zat polutannya sangat besar, sehingga menimbulkan gangguan, penyakit, atau bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kematian massal. Contohnya yaitu ini, pencemaran nuklir. Nah, jadi kalau ada suatu negara memproduksi nuklir untuk tujuan yang tidak baik, kalau misalnya nuklir itu sampai melakukan pencemaran, nah ini bisa mengakibatkan pencemaran yang sangat-sangat luas, bisa sampai satu negara, ya. Lalu yang ketiga ada pencemaran yang mengakibatkan iritasi atau gangguan tubuh yang ringan. Misalnya mata kamu perih kan saat terkena asap knalpot kendaraan, nah itu berarti kamu lagi terjadi pencemaran di dalam tubuh kamu, ya. Nah, saat ini pencemaran lingkungan telah terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan karena banyak faktor-faktornya. Salah satunya yaitu karena aktivitas manusia yang terlalu banyak, kan aktivitas kita semakin tinggi karena makin banyaknya populasi manusia dan lain-lain. Salah satunya itu. Nah, hampir semua lingkup kehidupan telah mengalami pencemaran, baik lingkungan air, lihat aja sendiri dekat rumah kamu, lingkungan airnya bagaimana. Terus lingkungan tanah, ada juga lingkungan udara, apalagi udara itu sudah banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida yang saat ini sedang terjadi, yaitu global warming atau pemanasan global. Nah, menurut tempat terjadinya pencemaran itu dapat digolongkan menjadi 3 macam. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, 3 pencemaran itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini sampai sini aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.